Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda sudah bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya selaku Head of Research dari Investasiku. Kita akan langsung sapa saja Ibu Sheryl. Selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore. Kabar baik, Mas David. Terima kasih Ibu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan tampaknya mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Ibu Sheryl tidak dominan bergerak di zona merah dan juga tidak dominan bergerak di zona hijau. Sebelum kita membahas dari sisi fundamental, dari sisi teknikal terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini yang masih mampu mempertahankan level supportnya di atas 6.900-an? Halo Ibu Sheryl, suaranya tidak terdengar Ibu, bisa di-unmute Ibu Sheryl? Oke, Ya. baik. Makasih, Mas David. Jadi kalau secara teknikal memang kita lihat secara tren jangka menengah atau intermediate trend, IHSG memang membentuk pola ascending triangle ya, dengan area support di 6.880 ya. Tapi kecenderungannya IHSG masih membentuk pola uptrend yang memang pola resistennya di area 7020 itu masih belum mampu dilampaui saat ini. Kayak gitu. Nah, untuk besok kita lihat prospeknya IHSG masih berpotensi lanjut konsolidasi melemah ya kecenderungannya dengan range menguji support 8.880 dan resisten di 6.950. Baik, Ibu Sheryl, dari sisi sentimen ini cukup banyak yang berkembang, baik yang sudah dirilis maupun yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Kita ke global, di mana besok Jerome Powell tampaknya akan memberikan pidato outlook ekonomi Amerika Serikat dan tampaknya akan memberikan clue kemana arah suku bunga acuan selanjutnya. Kemudian geopolitik Timur Tengah semakin panas tampaknya masih menjadi perhatian. Dan selanjutnya hari ini rilis data pertumbuhan ekonomi Tiongkok memang di atas ekspektasi pasar, tapi secara kuartalan masih jauh mengalami perlambatan. Sementara dari dalam negeri, tadi juga kita sampaikan dari sisi sentimen, pengumuman dari Cawapres, dari PDIP, dan juga para pelaku pasar masih menantikan rilis suku bunga acuan Bank Indonesia di Kamis pekan ini. Halo Ibu Sheryl? Halo? Iya. Ya. Oke. Jadi memang sentimennya secara fundamental mix ya untuk IHSG. Baik dari sentimen global maupun sentimen domestik ini bervariasi, campur aduk sentimennya. Kalau dari global memang fokusnya saat ini pasar menantikan komentar Gubernur The Fed ya, Jerome Powell yang dijadwalkan di esok hari 19 Oktober ya, di hari Kamis waktu Amerika. Mungkin di kita merilisnya baru hari Jumat subuh ya. Nah, itu kepentingannya karena semalam juga ada rilis data penjualan retail Amerika dan PPI produsen indeks itu yang lebih tinggi daripada perkiraan. Jadi ekspektasi pasar bertanya-tanya nih, apalagi komentar dari pejabat The Fed dari berbagai negara bank sentral ini juga variatif. Kemarin ada yang pro untuk kenaikan suku bunga lagi tahun ini, ada juga yang merasa suku bunga hanya perlu ditahan aja karena memang sudah tinggi gitu. Jadi outlook komentar dari Jerome Powell ini yang ditunggu-tunggu sama pelaku pasar. Kalau dari dalam negeri ya memang hari ini ada progres yang positif ya, karena sudah semakin jelas perkembangan kandidat capres, cawapres berikutnya, meskipun di sisi lain market juga masih belum sepenuhnya lega karena masih menantikan siapa nih akhirnya pendampingnya Pak Prabowo, seperti itu Mas.
Baik, sementara untuk posisi suku bunga acuan Bank Indonesia dari konsensus sebenarnya masih akan tetap dipertahankan di 5,75%. Analisis Anda. Oke, nah selain yang tadi saya sebutkan, memang besok juga ada keputusan RDG BI ya. Memang kalau mayoritas pasar sudah tidak penasaran dengan keputusan BI, karena mayoritas optimis kalau BI akan kembali menahan suku bunga di level saat ini, tidak ada perubahan. Tapi yang masih menjadi teka-teki adalah proyeksi ekonomi atau pandangan dari Gubernur BI terkait potensi ekonomi di masa depan gitu ya, proyeksi ekonomi di masa depan, apalagi ada perang ya, kayak gitu. Baik, dari sisi sentimen kita akan coba ulas dari rotasi pergerakan sektoral Ibu Sheryl. Tampaknya hari ini infrastruktur tidak sekuat jika dibandingkan dengan lebih dari sepekan terakhir memimpin secara berturut-turut penguatan sektoral. Hari ini infrastruktur justru mengalami tekanan yang cukup dalam. Brand ini masih menguat, tapi tidak mengalami auto-reject atas seperti yang terjadi di perdagangan hari-hari sebelumnya. Meskipun kemarin di menit-menit terakhir kembali mengalami auto-reject atas. Kemudian infrastruktur hari ini juga ditekan oleh infrastruktur telekomunikasi, rata-rata mengalami koreksi yang cukup dalam, dan jasa marga yang sudah naik signifikan hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Saya mau ke brand terlebih dahulu. Ibu Sheryl, posisi brand, apakah memang tuahnya sudah berakhir, penguatannya sudah mulai terbatas, apakah ini juga posisinya sudah jenuh beli? Dan kebetulan ada dua penanya yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami yang sama-sama menanyakan brand ini. Yang pertama, saya akan coba bacakan, Ibu Rini dari Jakarta, terima kasih juga sudah bergabung, mau tanya brand apakah masih bisa masuk, mohon teknikal analisisnya. Dan selanjutnya, brand juga ditanyakan, Ibu Liana dari Surabaya, baru mau beli Bu, idealnya beli di harga berapa dengan sudah penguatan yang cukup signifikan sampai sejauh ini. Analisis Anda untuk brand. Oke, baik. Jadi brand memang kenaikannya sudah luar biasa ya. Dari hari pertamanya open di 975, ya di bawah 1000, sekarang sudah hampir naik 4 kali lipat hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadi kalaupun hari ini tidak kembali arah, kenaikannya sebenarnya juga udah signifikan. Hari ini kurang lebih naik 10%-an ya, luar biasa itu. Nah, kalau dikatakan antara sudah jenuh beli atau belum, tentu ini sudah jenuh beli ya. Secara valuasi ini juga lebih mahal, lebih premium ya si brand dibandingkan yang lain peersnya. Nah, kalau misalnya mau entry di harga berapa? Mungkin kemarin waktu IPO nggak kebagian. Nah, bisa mulai entry kami sarankan sih di level 3.500 ya. Di sana ada support ya. Itu angka yang menarik dengan target terdekat di 4.200. Itu rekomendasi untuk brand. Baik, direkomendasikan masuk di 3.500, bisa diulang kembali Ibu, dan support yang bisa diperhatikan di 3.400. Artinya nunggu pelemahan wajar dulu dengan penguatan yang terjadi untuk brand, karena posisi saat ini sudah menyentuh di 3.790, bahkan tadi sempat ke 4.270. Betul. Kita lihat meskipun belum sepenuhnya closing ya marketnya, kita lihat brand ini ada pembentukan candle reversal ya. Ditambah lagi secara momentum ini juga sudah overbought ya. Jadi kita baiknya buy on weakness untuk brand di harga 3.500. Seperti itu. Dengan beberapa profil risiko yang sudah Anda sampaikan tadi, lebih ke arah untuk jangka pendek dan menengah saja untuk brand, atau lebih ke arah trading harian atau mingguan saja? Iya, betul. Lebih baik trading swing dulu ya, maksimal mingguan ya. Kalau untuk jangka panjang, kita lihat brand sebenarnya ada potensi pelemahan lebih lanjut ya. Untuk jangka menengah, mungkin menariknya kalau mau investor untuk jangka panjang, bisa tunggu harga yang lebih wajar lagi bagi kami gitu. Tapi dari sisi teknikal, Ibu Sheryl, dengan sudah penguatan yang terjadi sudah cukup signifikan, ada potensi pembalikan arah tidak dengan mengalami koreksi yang cukup dalam begitu, atau posisi saat ini masih cukup oke, masih cukup kokoh untuk brand, peluangnya untuk melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi lagi? Oke, kalau untuk jangka panjang,
brand memang perspektif ya, secara fundamental juga kuat ya. Tapi kita lihat kenaikan atau euforia market di awal-awal melantainya brand di bursa Indonesia ini, euforianya tuh terlalu luar biasa gitu ya. Jadi kita lihat untuk jangka pendek ada potensi koreksi dulu. Jadi sebaiknya kita bisa buy on weakness, baiknya untuk brand seperti itu, Mas. Baik, analisis untuk brand yang hari ini masih mengalami penguatan signifikan, tidak mengalami otorija ke atas, dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi yang masih penasaran dengan brand yang belum berpartisipasi, apakah masih ada ruang penguatan di tengah penguatan signifikan yang terjadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Sheryl, sambil menunggu update data perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini, infrastruktur hari ini juga dibebani, Ibu, dari beberapa pelemahan saham-saham lainnya, infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, ISAT, dan XL, dan juga Jasa Marga hari ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah ini juga hanya profit taking yang wajar saja untuk saham-saham infrastruktur lainnya? Oke, baik. Jadi kalau saham-saham infrastruktur, khususnya telekomunikasi ya, itu kan kalau kita cermati dalam beberapa pekan terakhir memang mengalami penguatan ya, Mas David ya. Jadi saat market merasa ketidakpastian masih muncul ya, berbagai sentimen yang campur aduk seperti saat ini, tentu dengan kenaikan yang sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir, pasti akan dilakukan profit taking untuk sesaat kayak gitu. Tapi untuk prospek kedepannya saham-saham konstruksi, saham-saham telekomunikasi tersebut masih prospektif, masih menarik ya. Apalagi menjelang pemilu secara historikal saham-saham tersebut menguat kayak gitu, Mas. Baik, analisis dari sektor infrastruktur ada brand tadi dan juga beberapa saham infrastruktur lainnya sudah mengalami koreksi cukup dalam hari ini dan masih ada berpeluang untuk naik. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Sheryl, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah dengan melemah di 0,17% dan ditutup di level 6.927,906. Dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda, pemirsa. Posisi penutupan di sesi kedua hari ini di 6.927,91, melemah di 0,17%. Trading volume, trading value, dan juga frekuensi masih berjalan sampai sejauh ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Updatean dari penutupan beberapa indeks lainnya. MNC 36 melemah di 0,43%, Jakarta Islamic Index melemah, menguat tipis maksud kami di 0,01%, LQ 45 melemah di 0,41%. Kemudian rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, infrastruktur hari ini memimpin penguatan di 2,12%, meskipun dari posisi penguatannya tidak sesignifikan jika dibandingkan dengan perdagangan hari-hari sebelumnya atau sepekan terakhir. Brand tampaknya masih menjadi penopang hari ini meskipun tidak sempat menyentuh arah, tapi penguatannya masih cukup signifikan. Bahkan hari ini sudah menembus all-time high barunya di atas 4.000-an. Kita akan coba lihat untuk barang baku juga menguat di 0,74%, konsumsi non-primer hari ini berbalik arah melemah di 0,61%, keuangan juga melemah jelang rilis laporan kinerja kuartal ketiga di 2023 di 0,39%. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan hari ini diisi oleh brand kederetan top gainers, pemirsa, di 3790, Aman Mineral juga menguat di 6.375, PGEO dapat Anda abaikan data di grafis di layar televisi Anda. Maksudnya dalam hal ini adalah PGEO, pemirsa, bukan PGEI, di 1.455, dan Medco hari ini juga menguat di 1.570. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dari perbankan big cap pada BMRI sudah meninggalkan level 6.000-an, 5675. 5875 maksud kami. BBNI juga melemah di 5125. Doit hari ini tertekan di atas 20%, 418, dan MDK juga kembali melemah di 2480. Updatean di penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.